A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Makan ikan di tengah persawahan. Setiap kebaikan menghapus keburukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawala amma ba'du. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam hidup ini ada dua hal yang pasti tidak akan terpisahkan, yaitu antara kebaikan dan keburukan. Dan dua hal ini juga yang di akhirat nanti akan kita jumpai. Ada surga dan ada neraka. Dan di dunia ini adalah tempat bagaimana kita menentukan arah tujuan kita. Apakah kita akan sampai di surga ataukah kita sampainya di neraka. Dan ini ditentukan selama kita masih berada di dunia ini. Teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sangat wajar jika dalam hidup ini kita melakukan keburukan. Karena memang itu adalah tabiat atau hal yang selalu digiring, diarahkan oleh setan laknatullah alaih, yang senantiasa menginginkan keburukan untuk setiap anak cucu Adam, dan kita termasuk di antaranya. Dan oleh karenanya Allah berfirman dalam Al-Quran dalam surat Hud ayat 114, yang penggalan ayatnya adalah innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan itu menghapus keburukan. Nah, ini menjadi sebuah berita penggembira buat kita untuk kita jadikan sebagai acuan, yang mana keburukan-keburukan yang pernah kita lakukan, yang pernah kita torehkan dalam sejarah kehidupan kita, maka itu bisa dihapuskan dengan kebaikan. Kebaikan yang kita lakukan sekecil apapun itu akan menjadi penghapus. Dan itu kelak akan kita lihat. Besar kecilnya kebaikan, besar kecilnya keburukan yang kita lakukan akan kita lihat. Sekarang juga selama di dunia kita masih bisa membayangin. Dalam ingatan kita, kita tahu apa yang pernah kita lakukan. Mungkin kemarin kita melakukan kebaikan, kita ingat. Mungkin kemarin kita melakukan kesalahan, kita ingat. Atau mungkin di tahun-tahun yang lama, ketika kita masih kecil, kita ingat apa yang kita lakukan kepada orang tua kita. Apakah kebaikan atau keburukan? Apa yang kita lakukan ketika masa-masa SD? Kita bermain, kita belajar, kita kabur, kita taat, semuanya masih kita ingat. Dan itu adalah bagian daripada kebaikan dan keburukan. Dan kita sekarang yang sudah besar, sudah belajar, kita tahu mana kebaikan dan keburukan. Tidak sama dengan anak-anak kecil. Kalau misalkan kita sudah punya anak misalkan, atau kita mengajar di sebuah lembaga, mengurusin anak-anak, ada kalanya mereka itu belum tahu apa-apa. Mereka hanya tahunya ini adalah apa yang ia anggap benar karena melihat orang dewasa. Dan ini adalah apa yang mereka anggap buruk karena tidak dilakukan oleh orang dewasa. Dan ini kita bisa lalui ketika kita nanti kelak sudah menjadi seorang pendidik bagi anak-anak atau menjadi orang tua. Oleh karenanya teman-teman, sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita gunakan kesempatan dalam hidup ini untuk selalu memperbaiki setiap kesalahan kita dengan amalan kebaikan. Kalau mungkin dulu kita sering tidak taat kepada orang tua, sering membuat orang tua menangis, sering membuat orang tua kita gedek, kalau orang bilang jengkel sama kita, maka selagi masih kita bernafas, selagi kita masih melakukan
kebaikan kepada mereka, maka mari kita gunakan itu sebaik mungkin. Karena jika kita sudah kembali atau kita sudah menuju ke alam kubur, kita sudah tidak ada lagi di atas tanah, maka kesempatan itu sudah tertutup. Dan Allah juga berfirman dalam surat Al-Mutaffifin bahwa dalam ayat ke-14 bahwa orang-orang kafir itu mereka tertutup dari kebaikan karena atas dasar dosa-dosa mereka. Kalau kita tidak pernah bertobat, kita senantiasa ingkar kepada Allah, maka kita bisa saja sama dengan orang-orang kafir yang dulu mereka dibacakan ayat-ayat Al-Quran, tapi mereka menganggap itu hanya dongeng belaka. Mereka dengar lantunan ayat suci yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, tapi mereka menganggap itu hanya sebatas dongeng, hanya kisah orang-orang zaman dahulu, bukan sebagai pengingat. Dan kita tidak ingin seperti itu. Oleh karenanya, sekali lagi, mari kita jadikan kesempatan ini yang tidak lama, nggak lama. Batas waktu umat Nabi itu cuman antara 60-70 tahun. Itu yang disampaikan Rasulullah. Kalau kita sekarang usianya 50 tahun, ya paling cuman 10 atau 20 tahun lagi. Kalau kita usianya 60, mungkin kalau sama seperti Rasul, cuma 3 tahun lagi. Atau 10 tahun lagi. Dan sangat jarang orang yang usianya sampai menuju 70 atau bahkan sampai 1 abad. Dan oleh karenanya, sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga ini bisa menjadi pengingat buat diri kita, agar kita senantiasa menjaga atau melakukan hal-hal kebaikan, agar setiap kesalahan yang pernah kita lakukan bisa Allah hapuskan. Kecuali kalau teman-teman menganggap gak pernah melakukan kesalahan, dari semenjak lahir sampai besar seperti sekarang misalkan, gak pernah berbuat salah, maka boleh jadi tidak masalah, tidak berbuat kebaikan. Hanya saja kita tidak akan sama seperti Rasulullah. Rasulullah itu dimaksum, dijaga oleh Allah. Tapi apa yang beliau lakukan? Beliau melakukan sholat sampai bengkak-bengkak. Istrinya Aisyah berkata, kenapa engkau lakukan demikian ya Rasulullah? Engkau kan sudah dimaafkan, sudah dimaksum, sudah dijamin masuk surga. Tapi apa kata Rasul? Afalakuna abdan syakura? Apakah tidak pantas aku menjadi orang yang bersyukur? Rasul, teman-teman, Rasul itu udah dijamin masuk surga, tapi masih tetap bersyukur dengan beribadah kepada Allah. Kita belum ada yang kita bisa jamin kita bisa masuk surga atau neraka. Ujungnya apakah neraka atau surga kita nggak ada yang tahu, karena semuanya adalah misteri. Kalau kita mau taat atau mengikuti sunnah Rasulullah, maka yuk kita sama-sama teladani beliau yang sudah dijamin masuk surga saja masih beribadah sampai bengkak kakinya. Lah kita dekat dengan masjid, dengan azan masih aja nggak datang. Kita dianjurkan tilawah, baca Quran, masih aja lebih banyak baca WA-nya. Maka sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi, gak lama kita di dunia ini, gak lama. Gak ada jaminan kita besok masih hidup. Kita gak ada jaminan bisa melihat matahari besok pagi. Karena sejatinya kita ini sedang menuju pada kematian kita. Walikulli ummatin azal. Setiap umat ada waktunya. Wa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau udah datang ajalnya, enggak bisa diakhirkan maupun dimajukan walaupun sesaat. Itu yang Allah firmankan dalam surat Al-A'raf.
Oleh karenanya teman-temanku yang dirahmati Allah, sekali lagi yuk kita coba perbaiki setiap sisa usia kita, yang kita nggak tahu sampai kapan kita masih bisa ada di dunia, masih bisa bernafas, masih bisa mendengar, masih bisa melakukan kebaikan. Maka mari kita azamkan agar di sisa usia kita, yang entah sampai kapan lagi, Allah berikan kemampuan diri kita untuk mengisinya dengan kebaikan-kebaikan yang kelak ketika kita temui di akhirat, kita bahagia, kita senang, kita bangga. Jangan sampai nanti sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran, ketika sudah sampai di sana, minta pengen balik lagi ke dunia. Karena apa? Karena pengen berbuat kebaikan. Karena pengen sodako, karena pengen melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk di akhirat nanti. Dan itu sudah tidak bisa lagi kembali ke dunia. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah berkahi usia kita, hidup kita dengan amal kebaikan yang itu bisa membersihkan setiap kesalahan yang pernah kita lakukan. Barakallahu fikum. Kebahagiaan adalah kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.